Pak Jokowi memerintahkan OJK beserta masyarakat untuk memberantas skema Ponzi. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srisma, ketemu sama saya Roy Sakti di channel YouTube ini, dan di sini kita berbicara di luar topik kartu kredit karena kartu kredit adalah profesi, tapi ini adalah perjuangan, ya. Hari ini tanggal berapa ya sekarang nih? 20 ya. 20 Januari Pak Jokowi berbicara di depan OJK untuk review sektor keuangan. Jadi beberapa hari yang lalu itu kita mencurahkan sebuah kegalauan, saya sama beberapa teman saya, salah satunya Tom Libava, tentang ini sektor real yang kendo, bahasa Jawa kendo, bahasa Indonesianya itu apa ya? Berkurang lah ya kan. Nah, gara-gara apa? Karena gara-gara banyak pemudanya ini yang fokusnya di trading, mainan robot, judi slot, kemudian ya kripto dan lain-lainnya. Sebenarnya ini bukan sektor real teman-teman ya. Dan kalau kita bisa kayak begitu terus, kita akan ngalamin pandemi finansial, dan ini udah jadi. Banyak penawaran skema-skema Ponzi, banyak sekali ya kan. Yang membuat orang itu kepinginnya duduk diam dapat duit ya, walaupun nggak ada yang salah. Tapi ya akhirnya kan banyak beberapa dari keluh kelas ke saya, orang-orang yang follower saya masuk ke DM itu ada orang yang nutup tokonya, kemudian bermain robot trading, kemudian ada yang keluar dari pekerjaannya, kemudian mainan binary, binomo, macam-macam lah. Artinya ya mulai mereka itu, saya bilang itu halu lah ya, mendapatkan keuangan dari platform sektor keuangan, tapi bukan sektor real. Nah, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau semua seperti itu, bagaimana kan nasib bangsa Indonesia ini? Nah, maka kita curhat di stories masing-masing. Saya curhat kenapa saya dari seorang pakar kartu kredit kemudian beralih membahas money game, karena kegelisahan saya, ya. Nah, kemudian di hari Selasa saya melihat ada postingan bahwa Pak Jokowi akan berbicara di OJK tentang sektor keuangan. Dari situ saya ngepost di story, saya mention apa segala, saya cuma bilang, Pak Jokowi cukup satu kalimat ini bisa menyelesaikan untuk mempertegas. Kenapa? Karena saya melihat sektor, mohon maaf ya, pemerintah OJK dalam ini lambat untuk menangani sektor pemberantasan skema Ponzi ini, ya. Bahkan Satgas Waspada Investasi ini, coba cek aja di akun resmi Satgas Waspada Investasi, ya, itu akun resmi. Tapi postingan cuma 2 gelintir, dan terakhir itu 2019. Padahal tugas, saya yakin Pak Jokowi membentuk Satgas Waspada Investasi ini tujuannya adalah untuk memberantas skema Ponzi, tapi kok masuk angin itu loh. Ya. Nah, tapi begitu hari ini saya gembira sekali. Kenapa? Karena akhirnya Pak Jokowi menyentil secara halus, nggak terlalu kasar ya, tapi secara halus menotis ini sebenarnya adalah sentilan buat para OJK ya, para pejabat di OJK. Bro, ya kan, bangsa ini kalau kamu tinggal gini aja, santai-santai aja, bangsa ini akan hancur. Kenapa? Karena sektor real itu sekarang sedang digerogotin oleh sektor keuangan yang fana lah, saya ngomong ya. Saya nggak tahu ya, saya bukan ahli keuangan, jadi kalau saya salah tolong diralat. Mungkin kalau ada istilah yang lebih benar, menurut Anda lebih pas, silakan klik di komen ya. Nah, dan kemudian akhirnya Pak Jokowi ngomong ini di menit ke 1 jam 20 menit. Nah, ini nih kok cobaannya ya, Des. Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Nah, di 1 menit kalimat itu artinya dalam banget loh, teman-teman. Artinya dalam banget. Dan kita akan bahas, kita akan lihat ini penerjemahannya maksudnya bagaimana sih. Kita akan terjemahkan perkataan pemimpin kita, Bapak Joko Widodo, satu persatu kalimat untuk Anda memahami. Karena apa, teman-teman? Kadang-kadang saya melihat ya, orang zaman now itu kalau dijelasin nggak, ibarat kata gitu loh, dikasih sinyal itu nggak paham gitu loh. Udah dikasih tanda nggak paham-paham. Oke, saya akan menerjemahkan apa kata-kata dari Pak Jokowi ini maksudnya seperti apa sih buat teman-teman, semoga paham lah ya. Bisa benar bisa salah, sekali lagi ini opini saya pribadi ya, tapi saya menangkapnya harusnya
orang tahu ya ini. Tapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor real. Sektor jasa keuangan itu tidak bisa kuat tanpa didukung sektor yang real. Nah, selama ini kan banyak orang kan masuknya kan di jasa-jasa keuangan ya, contoh saham ya kan. Sebenarnya kan orang jual beli saham itu tidak terlalu berpengaruh dengan sektor real. Sektor real ya petani bertani, pedagang jualan, orang bengkel buka bengkel, kemudian karyawan bekerja, itu sektor real. Sedang kayak mainan kripto, robot trading itu kan sektor jasa keuangan, teman-teman. Ini yang dimaksud sama Pak D. Jokowi. Nah, sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor real. Akan berpotensi munculnya skema Ponzi. Ketika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan sektor real, maka akan berpotensi memunculkan skema Ponzi. Nah, ini menariknya. Munculnya investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya. Nah, ini teman-teman, kalau saya terjemahkan adalah apa? Karena contoh kayak sepele ya kan, Anda lihat di selebgram pada pamer kekayaan apa segala, kemudian apa trading, kemudian robot trading apa segala, yang membuat orang itu yang punya pekerjaan real, kemudian gua robot trading aja deh, gua cari keuntungan yang cuan gede ya kan. Nah, kemudian adalah apa? Dia mencari keuntungan yang ditawarkan sama robot-robot, salah satunya ya, robot trading 10%, 20% per bulan, 1% per hari. Itu kan yang membuat apa ya? Akhirnya kan penawaran investasi yang beneran itu jadi tidak diminatin, dan akhirnya apa? Investasi yang menghasilkan 10% per bulan sampai 20-30% per bulan itu ya kebanyakan adalah skema Ponzi, yaitu adalah apa? Sebuah skema investasi yang uang dimasukkan ya kan, tapi bagi hasilnya didapatkan apakah dari hasil dari bisnis itu? Tidak. Dari apa? Dari member baru. Inilah namanya skema Ponzi, dan ini sangat berbahaya teman-teman, dan sekarang banyak sekali skema Ponzi. Kalau Anda tidak tahu, paling nggak usah jauh-jauh lah ngomong mana yang skema Ponzi, dilihat aja videonya Bapepti. Di video Bapepti itu bilang ini adalah satu skema Ponzi, bukan saya yang ngomong loh ya, Bapepti yang ngomong. Tentu saja ada upaya-upaya perusahaan-perusahaan robot trading, terutama yang ilegal ini, untuk mempengaruhi. Jadi di sini sudah menyalahi 2 undang-undang di dalam hal ini. Yang terakhir ini adalah PP 29/2021, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, pasal 51 huruf O. Perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung dilarang melakukan kegiatan menjual barang dan atau jasa termasuk produk komoditi berjangka sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini jelas, ketika dia mendapatkan izin SUPL, maka di situ berhenti, di situ adalah dia hanya saja berdagang sebagai penjual robot saja. Ketika dia melanjutkan kepada ranahnya, kemudian pada penjualan kontrak berjangka dan sebagainya, bahkan ada ikatan dengan yang lainnya, kontrak berjangka dan sebagainya, mungkin pelatihan dan sebagainya, bahkan referral. Dalam hal MLM tidak masalah sepanjang dia hanya sebagai dari SUPL tadi, itu di antara anggotanya. Tapi ketika dia masuk ke dalam perdagangan trading berjangka, maka di situ akan menjadi ilegal gitu. Nah, tentu saja banyak juga perusahaan walaupun yang kemudian melakukan trading, banyak yang tidak memiliki izin Bapepti, bahkan juga tidak memiliki SUPL. Nah, ini lebih bahaya lagi seperti itu. Nah, tentu saja walaupun ada yang melakukan trading, saya punya robot Pak untuk trading, tapi saya sudah punya SUPL, tetap salah. Karena dia tidak diberikan izin sebagai perusahaan untuk menjadi perusahaan bergerak di bidang berjangka gitu, seperti itu. Jadi dalam ini harus beli putus di sini dalam ini. Tidak ada lagi ketika dia SUPL sudah cukup beli putus. Ketika trading nanti urusannya itu adalah izin lagi dari Bapepti untuk trading di bursa berjangka. Persoalan-persoalan seperti ini menjadi tugas kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang teman-teman, saya bahas skema Ponzi ini bukan masalah profesi, ini perjuangan. Karena itu tugas saya sebagai rakyat Indonesia dan tugas Anda juga sebagai rakyat Indonesia. Karena kalau negara ini hancur gara-gara finansial, banyak orang ketipu dengan investasi bodong apa segala, orang semua pada nggak punya duit, apa nggak tingkat kejahatan akan meningkat?
Sekarang kejahatan udah meningkat teman-teman ya. Ada beberapa kasus investasi bodong Sunmot itu yang japri ke saya untuk nawarin untuk open BO. Dia nawarin saya open BO. Gila. Mereka putus asa karena nggak punya uang. Biasa pegang uang banyak, nggak punya uang bingung. Ya udahlah jual tubuh aja. Gila itu saya ngomong teman-teman. Kalau nggak ada seperti itu mungkin dia jalan bisnis biasa ya kan. Mungkin jadi karyawan apa segala. Cuman mindset kita ini rusak loh. Karena contoh ya teman-teman ya. Ibarat kata kamu tuh dengan duduk manis kemudian kamu dapat 20 juta per bulan. Dari skema Ponzi ya kan. Tiba-tiba kamu stop skema Ponzi-nya scam. Kamu nggak pegang 20 juta. Kemudian kamu untuk mau kerja beneran. Dengan gaji UMR yang 3 juta 4 jutaan tergantung ke daerah ya. Kerja keras tiap hari kemudian tinggal yang duduk doang. Apa nggak kamu berpikir bahwa kamu akan malas bekerja dan kemudian kamu mencari shortcut? Akhirnya apa? Ikut skema Ponzi lagi, ya. Kemudian bisa juga masuk sesuatu yang ilegal, ya kan? Yang kejahatan, korupsi, dagang narkoba, jual diri. Karena kebiasaan kena dapat duit cepet gitu loh. Apalagi kita lihat sosial media banyak orang-orang yang flexing, kalau katanya Profesor Rena Kasali, yaitu pamer kemewahan. Wah, apa nggak bikin hidup kita nggak bahagia nih? Wah, kalau kita nggak mewah kita nggak jadi orang nih. Nah, mental itu yang merusak bangsa Indonesia itu sekarang yang mental-mental kayak begitu itu. Masa sulit pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Nah ini, Pak Jokowi bilang bahwa pengawasan dari ini OJK beserta Satgas Waspada Investasi dan Bapepti tidak boleh kendor, artinya sekarang sedang kendor. Kenyataannya skema Ponzi sekarang kan penawaran robot-robot trading yang jelas-jelas sama Bapepti bilang itu skema Ponzi, tapi sekarang penawarannya di mana-mana. Lu lihat iklan di Detik ada. Kemudian di Liputan 6 ada itu kan. Kemudian ada yang bikin baliho sepanjang jalan di Surabaya ada. Jelas-jelasan itu teman-teman. Ini udah, saya nggak berbicara dugaan loh ya, ini udah jelas teman-teman. Kemana OJK, kemana Satgas Waspada Investasi? Kok cuma diam aja? Ya walaupun sudah bergerak. Kayak kemarin kasus Evotrade. Ya, Evotrade yang sudah polisi bergerak, saya sangat salut dengan polisi bergerak. Tapi itu kan kroco. Nah yang gede-gede, yang bos-bosnya ini loh. Kok nggak jelas? Ayo dong. Jangan mikirin diri sendiri. Saya minta tolong ya dengan OJK ataupun Satgas Waspada Investasi, Pak Tongam terutama. Ayo Pak. Kasihan ini bangsamu, kasihan ini rakyatmu. Kita ini kena gara-gara apa ya, ketidakjelasan dari pihak OJK dan Satgas yang membuat kita ini terus berperang loh teman-teman. Saya dibully tiap hari sama dahar money game skema Ponzi. Saya berjuang demi apa? Demi rakyat. Masa Anda kalah sama saya yang nggak dibayar? Saya itu nggak dibayar teman-teman, ya kan? Nggak ada yang bayar saya untuk campaign kayak gini. Yang ada malah keluar duit. Nah, tapi karena saya cinta negara ini, makanya saya tetap bersuara, walaupun resikonya dibully, ya kan, dikerja ada aja teror udah mulai banyak ya. Tapi karena saya mikirin negara ini, minimal sebagai warga negara saya ada gunanya lah, nggak cuma jadi beban negara gitu loh. Nah sekarang saya meminta Anda dong, speak up dong dari pihak OJK, kemudian Satgas Waspada Investasi, Bapepti. Jangan cuma berdiskusi di Zoom, itu diskusi tanpa solusi. Nyata, publish teman-teman. Tindakan, ayo dorong Pak Polisi beli bukti-buktinya, ditindak. Jangan dipersulit. Karena kalau semakin dipersulit akan timbul stigma masyarakat. Karena di luaran sana ini sudah banyak stigma masyarakat yang mengganggu kewibawaan dari pihak OJK. Saya nggak perlu bahas kayak apa ya, saya yakin Anda tahu lah maksud saya bagaimana. Kenapa? Ketika Anda diam dan kemudian ada kejadian mana-mana, kan kita mulai berpikiran negatif, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah, ini saatnya waktunya
Pak Wimbo, ya kan, Kepala OJK, dan Pak Tongam untuk speak up. Yuk, kita sebagai bangsa Indonesia, kita berantas skema Ponzi ini. Semoga Tuhan berserta kita teman-teman, dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Sukses selalu, tetap berjuang.